Oke, selamat datang di perkuliahan probabilitas statistika. Hari ini kita pertemuan ke-9 mengenai pengujian hipotesis ya. Di sini kita mau menguji apakah hipotesis itu benar apa tidak. Pertama, pengantarnya dulu ya sebelum kita belajar hitungannya. Jadi, pengertian hipotesis adalah satu asumsi yang bisa dianggap benar atau bisa juga salah. Nah, sehingga diperlukan pengecekan lebih lanjut. Biasanya, asumsi atau anggapan itu seringkali dipakai sebagai dasar untuk memutuskan sesuatu dalam perencanaan. Contoh nih, dalam menyusun RAPBN, terdapat informasi yang berkaitan dengan parameter-parameter seperti prediksi nilai tertentu, misalnya pertumbuhan ekonomi, harga minyak mentah dunia, tingkat inflasi, nilai tukar dolar, ataupun penerimaan negara dari pajak. Nah, sementara contoh nyata dari dunia elektronika, karena kita ada jurusan elektro, adalah misalnya nih, kehidupan mahasiswa elektro misalnya mau menguji hipotesis kualitas mesin solder 1 dibandingkan dengan yang kedua, atau metode untuk menghasilkan output yang lebih bagus dengan memanfaatkan komponen yang baru sehingga memberikan hasil yang lebih baik atau lebih akurat. Nah, hipotesis ini dikaitkan dengan parameter populasi, maka disebut juga dengan hipotesis statistik, yaitu suatu asumsi atau anggapan atau pernyataan yang bisa benar, bisa juga salah. Nih. Nah, langkah-langkah atau prosedur yang perlu dilakukan untuk memutuskan bahwa hipotesisnya itu bisa diterima atau ditolak, maka dilakukanlah pengujian hipotesis. Nah, di sini, jika terdapat dua populasi yang masing-masing memberikan parameter yang berbeda, maka perlu diuji apakah parameter 1 ataupun parameter 2 itu bisa diterima atau ditolak. Contoh, pengujian hipotesis yaitu percobaan pelemparan sebuah uang logam dengan populasi tak terbatas. Maka uji hipotesisnya uang logam seimbang di mana angka probabilitas gambar yaitu setengah atau tetanya jadi setengah. Nah, percobaan tersebut misal nih diuji 100 kali. Jika yang muncul hanya angka 47 kali, berarti peluang angka 0,47. Sehingga kesimpulannya uang logam setimbang. Yaitu kita menerima peluang angka sama dengan peluang gambar kalau dia pakai logam. Sedangkan jika hasil akhir muncul angka 45 kali, maka P angka 0,45 sehingga kesimpulan uang logam setimbang. Kita menerima P angka sama dengan P gambar, P itu peluang. Selanjutnya, jika pelemparan menyebabkan munculnya angka sebanyak 25 kali, maka P angka 0,25. Dan peneliti tidak berani menyimpulkan uang logam tersebut setimbang karena tidak cukup alasan untuk menerima peluang angka sama dengan peluang gambar, yaitu jomblang ya, satunya jadi 0,75. Kalau 45, 55 masih beda tipis. Lanjut, untuk menguji hipotesis. Contoh nih, ada hipotesis nih jenis obat baru lebih efektif menurunkan berat badan. Maka rumusan hipotesis yang dihasilkan adalah H0 atau hipotesis 0 adalah obat baru sama dengan obat lama, atau obat yang baru ini justru lebih baik dari obat lama. Dia diberikan H alternatif atau HA1. Sehingga misalnya dokter menyatakan bahwa 60% mahasiswa menderita sakit paru-paru karena merokok, maka hipotesisnya H0 adalah 60% atau 0,6, sementara alternatifnya adalah tidak sama dengan 0,6. Nah, dalam membuat hipotesis, peneliti juga tidak lepas dari kesalahan. Kesalahan-kesalahan juga diklasifikasikan dalam dua. Kesalahan jenis 1, apapun yang perlu dari sampel merupakan perkiraan dasar keputusan menolak atau menerima hipotesis 0. Menolak atau menerima mengandung ketidakpastian sehingga menimbulkan resiko. Kesalahan jenis tipe 1 ini muncul akibat menolak hipotesis 0. Padahal hipotesis 0 itu benar dan harusnya diterima. Maka probabilitas kesalahan jenis 1 disebut juga dengan taraf nyata atau keberartian. Ya, yang mana peluang jenis I 1 sama dengan peluang hipotesis 0 ditolak atau peluang hipotesis 0 itu benar. Nah, kesalahan jenis 2 muncul akibat menerima. Kalau tadi karena menolak,
kedua karena menerima, ya. Padahal si H0 itu salah, harusnya ditolak. Nah, probabilitas melakukan kesalahan ini yaitu tadi menerima keputusan 0 atau hipotesis 0 atau hipotesis 0 itu salah. Nah, besarnya alfa dan beta terdapat pada hubungan yaitu kebalikan, alfa mengecil maka nilai B membesar dan sebaliknya. Kemudian itu tadi pengujian, dasar pengujiannya. Kedua, uji satu arah dan uji dua arah, ya. Uji satu arah jika hipotesis 0 sama dengan theta sama dengan theta 0 dilawan dengan hipotesis 1 alternatif, yaitu ternyata theta itu lebih besar dari theta 0 atau H1 lebih besar theta atau lebih kecil dari theta 0. Artinya dia tidak sama. Nah, uji satu arah ditandai dengan adanya satu arah penolakan hipotesis 0 bergantung pada nilai kritis diperoleh dari tabel alfa. Nah, sebagai catatan sederhana bahwa pengujian satu arah baik kiri maupun kanan terjadi karena keterangan lebih kecil atau lebih besar atau kurang dari atau lebih dari. Nilai kritis merupakan nilai membatasi daerah penolakan, ya, dan permintaan hipotesis 0 atau Z alpha sebagaimana tampak pada gambar di bawah ini. Coba kita besarin. Salah. Gedein dulu. Nih ya. Nih, ya. Yaitu alpha itu di sini, ya kan? Kan hipotesis 0 itu dari sini sampai sini. Oke. Di sini sudut kritis. Jadi pada saat dia menolak, dia menerima di sini, menolak di sini. Sedangkan ini kebalik, ya. Dia dari sini yang menolak, di sini dianggap penerimaan. Ini nilai H0-nya. Ini wilayah penerimaan. Yang berwarna ini yang menolak. Batasnya, cut off-nya ini nilai kritis. Artinya ini masuk ke dalam penolakan. Oke. Nah, di sini dibagi juga nih di sini rumus-rumus hipotesisnya. Untuk penguji hipotesis beda dua rata-rata, ini rumusnya, ya. Terus apa lagi? Ini juga, ini kalau ini yang dua arah, ya. Kalau tadi kan milih ya antara kiri dan kanan. Kalau ini dia langsung terbatas kiri dan kanan langsung. Jadi ini ke sini, ini udah batas penerimaan. Ya, ini menolak. Ini juga sama, ini menolak. Jadi ini yang penerimaan. Artinya dua arah. Kalau tadi kan pilihan. Oke. Langsung aja, gimana sih cara-cara pengujian hipotesisnya? Pertama yaitu rumuskan dulu H0-nya dan H1. Kemudian cari nilai taraf nyata yaitu alfa. Kemudian 1 kurang alfa adalah koefisien alfa ini adalah koefisien kepercayaan, ya. Kemudian tentukan uji statistiknya. Baru buat mengambil keputusan. Artinya dia mau menerima HO atau mau menolak HO atau hipotesis yang pertama. Oke, langsung aja kita ambil ke contoh soal, ya. Nah, di sini juga ada rumus nih yang kita nanti tinggal pakai. Pengujian parameter rata-rata yaitu tadi, ya. Mu-nya yang satu dengan yang awal harus sama, ini juga sama. Ini ukuran yang sampel besar dan sampel kecil. Nanti kita ketahui berdasarkan nilai N-nya. Di atas 30 termasuk sampel besar, di bawah 30 termasuk sampel kecil. Jumlah N-nya. Oke. Yang mana nanti kita akan cari nilai apa? Zeta. Ya kan? Yaitu sigma rata-rata dikurang mu 0-nya dibagi ini kalau nggak salah tadi standar deviasinya. Simpangan baku. Ini juga sama, rumus yang sama. Ya. Oleh ini kan untuk V N-1, ya. Jadi kita ada atas. Nah, pengujiannya kalau yang satu arah tinggal ke kiri atau yang ke kanan, atau kalau dua arah kiri dan kanan. Tapi bedanya apa? Alfanya dibagi 2. Ini juga sama. Kiri kanan, kalau ini sama juga, bedanya alfanya dibagi 2. Ya, itu pengujian parameter rata-rata. Kalau beda 2 rata-rata, nih. Jadi ada 2 mu-nya. Ya, kita pakai rumus yang ini. Tetap berlaku yang sama, tapi memakai ZA yang ini tadi. Karena ada